Selamat ketemu kembali teman-teman setelah sekian lama saya tidak buat vlog karena kesibukan saya masak-memasak di bulan Mei Juni kemarin itu karena banyak orderan yang datang, dan karena saya sendiri jadi saya masak, jadi saya bangun itu setiap hari itu hampir jam 4 pagi, 4 subuh gitulah teman-teman, buat masak orderan. Karena kan waktu itu sudah mau lebaran gitu, jadi banyak makanan yang saya masak pesanan itu ya dipakai saya 50 euro, ada yang sampai pesannya sampai 100, 150, dan ada juga kemarin itu yang sampai 400 euro dan saya kerjakan sendiri. Jadi sangat sibuk sekali, jadi tidak sempat membuat vlog. Setelah itu karena kemarin itu spring, sudah mulai agak panas teman-teman, dan akhir dari spring kemarin itu saya stop terima order karena panas ya teman-teman. Jadi suhunya sudah mulai 22, 23. Jadi saya tidak masak dulu karena untuk pengiriman itu untuk pengiriman itu kan nggak terlalu bagus juga kalau terlalu panas, karena makanan kan tanpa pengawet gitu. Karena di dalam mobil ekspedisi itu kan pastinya panas gitu loh, terus masuk ke gudang, jadi saya nggak mau jangan sampai nanti kualitasnya jadi nggak bagus. Saya sih tahu customer saya tuh selalu tahu kalau saya masak itu makanan itu pagi baru dikirimnya siang, jadi mereka tidak begitu berpikiran yang yang tidak bagus, bahwa mereka seperti saya masaknya sudah lama baru saya kirim. Enggak, karena setiap saya masak itu pasti saya live di Facebook saya bahwa orderan yang dipesan itu baru saya masak gitu teman-teman. Jadi sekarang ini sudah musim panas. Kemarin saya sibuk sekali. Saya sibuk itu saya angkat sedikit ya. Saya sibuk beres-beres pakaian musim panas, dicuci kembali semuanya, dirapikan kembali, dimasukin lagi dalam lemari, khususnya jaket-jaketnya anak-anak gitu loh, musim panas. Jadi sangat sibuk, bersih-bersih juga di balkon, terus ada tanam menanam, jadi memang waktunya sangat tersita seperti itu teman-teman. Dan saya close order untuk memasak. Jadi saya kemarin itu bercocok tanam sebentar, terus kita juga pergi liburan keluarga sebentar di Warsawa, di ibu kota negara. Bawa anak-anak karena memang sudah lama ya teman-teman, semenjak COVID itu mereka tidak jalan-jalan gitu loh. Jadi hiburan juga buat mereka, sambil kita nginap di sana, jadi mereka bisa, karena kalau di Warsaw itu kan banyak tempat hiburan buat anak-anak gitu. Jadi nanti di akhir video nanti akan saya taruh video saya liburan dengan anak-anak, seperti sulap-sulapan, mereka main, ada taman bermain juga, main ke park juga, banyak jalan-jalan gitulah teman-teman. Jadi saya mau tunjukin dulu sedikit tentang kesibukan saya kemarin di area balkon tanam menanam seperti ini teman-teman. Ini tuh saya tanam buncis, sudah berbunga, dan sebelah sini itu ada seperti biasa surganya saya teman-teman. Ini adalah kangkung. Ini bibitnya saya bawa waktu dari Indonesia ya teman-teman, dari Ambon itu saya beli, itu ada 4 pak. Tahun kemarin itu saya pakai 1,5 pak, masih ada sisa juga. Dan ini adalah 4 pot. Di sana juga ada buncis. Ini dulu yang saya coba tanam gitu.
Jadi ini sebentar lagi panen, ini tanpa pupuk ya teman-teman. Sebentar lagi saya mau cabut dengan tunggu si bungsu bangun, Natasha bangun, biar dia ada hiburan juga. Dia suka temenin saya cabut kangkung. Ini saya tanamnya juga agak sedikit rapat ini. Jadi saya mau cabut yang besar, yang sudah bisa dipanen. Karena sebentar lagi nanti ada, selama 1 minggu ini hujan teman-teman. Jadi daripada nanti daripada nanti membusuk gitu, karena terlalu hujan juga kan nggak bagus kangkungnya. Mendingan saya cabut. Jadi saya mau masak. Jadi saya buka pintu balkon karena memang panas. Dari kemarin itu suhu 32 derajat teman-teman, amat sangat panas ya, gerah gitu karena sinar mataharinya itu memang jadi seperti ini. Saya sudah ke dapur lagi. Nah ini paket makanan kemarin yang saya masak itu dari beta 1 sampai beta 10 gitu teman-teman. Saya tempel di dinding gitu supaya kalau ada yang order saya tulis, karena saya gak hafal semuanya juga. Karena ini ekspedisinya harganya biasanya ada yang nanya berapa seperti itu. Tapi saya off dulu untuk musim panas ini, nanti akan bersambung lagi di musim dingin. Terus kemudian ini ya teman-teman, ini dokumen bukan dokumen, ini seperti bukti pengiriman saya ke ekspedisi. Ini banyak banget teman-teman, pakai DHL, PPJ, kurir, itu nomor kurir. Biasanya saya attach ke customer saya biar mereka juga bisa tracking sudah nyampe di mana gitu. Ini seperti ini sampai 4 dalam 1 hari itu saya masak 4 orderan teman-teman. 2 ini juga 2 seperti itu. Ini sampai 6. Ini ke beberapa negara. Ini ke ada yang ke Belgia, Jerman, ada yang ke satu ini saya lupa lagi negaranya, Rumania. Terus satu lagi ke saya sampai lupa di mana dia, nama negaranya yang saya lupa. Seperti itu, banyak teman-teman. Ada juga yang saya sudah gunting karena sudah done awalnya, itu sudah diterima. Jadi ada yang mereka suka kebanyakan. Mana ya tadi satu negara itu Estonia teman-teman. Jadi saya sudah kirim ke beberapa negara itu karena sekarang musim panas. Saya tidak mau karena memang takut kualitasnya juga tidak bagus. Pengalaman kemarin saya coba kirim ke Jerman, terus karena sudah musim panas, jadi ya seperti itulah teman-teman. Kadang-kadang kan kita punya usaha itu tidak semuanya berjalan mulus sesuai dengan yang kita inginkan gitu loh. Jadi saya attach nomornya, nomor pengirimannya, nomor resilah gitu. Jadi pas kurir nyampe, customer saya tidak ada di rumah gitu, ditulis di itunya tidak ada di rumah. Waktu itu hari Jumat, bukan, saya kirimnya hari Rabu, nyampainya hari Jumat. Ke Jerman kan biasanya 2 hari karena tidak ada di rumah. Jadi kita lihat beritanya tidak ada di rumah, itu waktu saya sambil libur. Terus dibawa balik lagi
ke 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 kurirnya bawa lagi balik. Kemudian dia hubungi customernya, dia hubungi kurirnya, ekspedisinya, sorry, dihubungi ekspedisinya, katanya dibilang nanti diantarnya besok gitu, besoknya hari Sabtu. Hari Sabtu ternyata tidak diantar, jadi paketnya kan otomatis di gudang gitu teman-teman. Di gudang itu kan panas ya, waktu itu sudah panas katanya di sana, dan memang sudah panas. Jadi hari Minggu juga libur, pada saat hari Senin baru diantar itu sudah jam 2 gitu, jam 2 siang. Ya kebayang sendiri teman-teman kalau dalam mobil box dalam keadaan tertutup, otomatis kan juga panas gitu loh. Jadi pas dia terima makanannya itu, dia bilang, "Mbak, mohon maaf, sepertinya sudah tidak bisa dikonsumsi gitu, karena memang sudah 5 hari ya teman-teman gitu, 5 hari." Terus saya bilang buat customer saya bilang, kalau memang tidak bisa, tidak usah dimakan. Saya bilang tidak usah dimakan, jangan sampai nanti kan orangnya sakit perut apa gimana gitu kalau kita paksa untuk makan, karena memang rindu juga makan Indonesia, tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan ya jangan dipaksa gitu. Dan dia bilang, ya Mbak, saya bukan maksud apa-apa, cuman memang ini juga ekspedisinya katanya tidak ngebel gitu. Dan saya bilang, oh iya, saya minta maaf juga karena memang saya sudah terima uang, tapi saya sudah buat sesuai dengan pesanan, dan itu makanan itu waktu saya kirim itu masih baru. Jam 4 subuh saya masak, jam suami saya pulang kerja itu jam 3:30 langsung dikirim ke ekspedisi. Saya masak jam 4 subuh, saya tunggu dingin, baru saya vakum semuanya, vakum seal semua. Tapi memang panas ya teman-teman. Jadi seperti itu, dan dia juga mengerti. Saya bilang sama tamunya gitu, customer saya gitu. Jadi saya bilang, Mas, kalau ada pesanan selanjutnya nanti di musim dingin, nanti akan saya ganti makanannya, seperti itu teman-teman. Jadi dia bilang iya, oke deh Mbak, digituin. Terus ya mudah-mudahan ya teman-teman. Jadi saya bilang buat dia ini review dari beberapa customer saya untuk makanannya, jadi biar dia tahu gitu, dan bisa cek di FB saya juga, karena makanannya itu saya masak hari itu juga sebelum dikirim. Jadi tidak ada saya tampung di kulkas gitu teman-teman, atau saya frozen, nggak ada, saya nggak mau frozen. Malahan kalau saya masak gitu, jadi gini teman-teman, jadi kalau saya masak orderan itu biasanya kan mereka transfer, baru saya pergi belanja. Jadi saya tidak stok, seperti saya sudah bilang, saya tidak stok daging di kulkas, karena daging itu kan dia ada, kalau kita mau kirim itu kan harus segar juga teman-teman. Saya tidak mau pakai dari stok dari kulkas, karena sama aja saya harus keluarin dari freezer, menunggu cair, itu makan waktu juga. Dan juga kan kalau saya sudah beli dari minggu sebelumnya, saya masak minggu depan, kan itu sudah beberapa hari. Jadi saya memilih untuk setiap penerima pembayaran baru saya belanja stok, belanja untuk dimasak gitu, biar kan supermarket sini deket-deket juga kan. Ada juga ipar saya nganterin, kalau umpamanya dia masuk siang dia nganterin, nggak masalah. Yang penting customer saya itu makan makanan itu yang fresh. Saya sendiri aja kalau mau masak buat saya juga harus fresh, apalagi buat customer gitu. Karena kan kita terima pembayaran, nggak mungkin lah kita bikin yang yang asal jadi, atau yang penting apa gimana gitu. Terus bisa juga sih kalau teman-teman mau taruh di kulkas, itu tergantung tiap-tiap orang. Kalau saya enggak, karena saya nggak mau buang-buang waktu menunggu dia cair gitu. Bayangkan keluarin pagi, tunggu siangnya lagi, mendingan saya 1 jam langsung ke supermarket beli yang masih segar, terus sampai di rumah langsung saya masak gitu teman-teman. Biarpun dimarinate dulu baru dimasak, nggak apa-apa, yang penting dagingnya fresh gitu. Dan beliau bilang, oh iya nggak apa-apa Pak, terima kasih banyak. Terus saya bilang, saya minta maaf ya. Oh nggak usah Mbak, saya juga ngerti kok. Memang di sini memang sangat panas sekali beberapa hari ini, dan juga memang waktu kurir datang bawa, katanya saya tidak ada, padahal tidak di bel gitu. Saya nggak tahu juga yang mana. Mudah-mudahan masnya ini nanti dia musim dingin dia pesan lagi. Beliau sih bilang oke.
Mudah-mudahan dia pesan lagi buat nanti akan saya ganti, makanya jadi nggak masalah buat saya diganti. Yang penting itu kan kepuasan customer, jangan takut kita rugi teman-teman kalau apa namanya tuh customer tidak puas. Nggak mungkin rugi kalau kita melakukan sesuatu itu dengan segenap hati gitu. Rezeki itu pasti ada gitu teman-teman. Malahan kalau umpamanya saya itu yang tadi saya sambung lagi, saya kalau belanja stok yang setelah mereka melakukan pembayaran, karena otomatis kalau daging 500 gram nggak mungkin lah kita beli cuma 500 gram teman-teman. Paling saya biasanya beli itu sekitar 1 kilo gitu, 1 kilo. Kan kalau daging dimasak dia susut gitu. Nah, setelah dimasak itu palingan jadinya cuma 750 gram gitu teman-teman. Jadi 750 gram itu saya paling kalau umpamanya masak saya icip cuma satu ya. Apalah itu 50 gram. Sisanya saya kirim teman-teman, karena di sini tuh tidak ditampung untuk makanan masak buat saya makan, enggak. Karena saya kalau orang masak itu dia sudah nyicip yang pastinya itu sudah apa namanya tuh sudah kenyang gitu loh. Biar hanya sepotong. Suami juga tidak makan daging, anak-anak juga enggak, kecuali ayam goreng tepung kayak ayam goreng KFC gitu. Dan mereka tidak makan makanan yang umum. Jadi saya kalau mau tampung banyak-banyak buat ngapain gitu. Jadi mendingan dikirim ke customer saya biar mereka juga makannya puas, enak gitu teman-teman. Kalau saya kalau saya masak perkedel jagung atau bakwan atau apapun itu, biar isinya cuma 6. Kalau saya bikin jadi 10-10-10-nya saya kirim, saya bikin jadinya 8-8-nya saya kirim gitu. Paling ada tepung sedikit, tinggal sepotong kecil gini buat saya gitu, saya icip aja seperti itu. Jadi untuk dapur beta di musim panas ini saya close dulu, bersambung lagi di kemungkinan winter teman-teman, atau nanti saya lihatlah suhunya seperti apa di autumn nanti, tapi lebih bagus ke winter sih gitu teman-teman, ke winter supaya tetap awet makanannya. Nanti akan saya post lagi di sosmed saya. Saya mau melanjutkan dengan kesibukan yang lain juga teman-teman. Ada kesibukan saya yang lainnya, jadi tidak akan berarti bahwa saya close order itu saya tidak ada kegiatan gitu teman-teman. Ada aktivitas saya, ada kegiatan saya juga sebagai ibu rumah tangga itu yang tadi saya bilang, saya bersih-bersih dan sebagainya. Apa namanya tuh, bersih-bersih baju musim panas, jaket saya cuci, dan juga bersih-bersih rumah, saya vakum semuanya 1 minggu beberapa kali, karena musim panas ini kesempatan ya teman, bawa anak-anak liburan, bermain seperti itu. Karena sekarang memang di Polandia sendiri kan sudah ada kelonggaran di public area, itu kan kita boleh untuk tidak memakai masker gitu. Jadi sedikit merasa lega lah, kecuali kita masuk supermarket, sekolah, pokoknya yang gedung itu kita tetap harus memakai masker gitu teman-teman. Jadi ada kesibukan saya yang satunya, nanti juga teman-teman akan tahu apa itu. Sekarang masih menunggu, tapi sudah saya pas break dapur beta ini, ada satu lagi kegiatan saya, nanti saya akan buat di vlog selanjutnya gitu. Terima kasih ya teman-teman yang masih subscribe di channel saya yang sederhana ini dan tidak terlalu banyak update karena kesibukan saya, tapi mudah-mudahan saya akan update lebih banyak lagi setelah ada sedikit free time gitu teman-teman, atau aktivitas saya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton vlog saya ini. Saya baru pulang dari sekolah teman-teman, panas, jadi tanpa ada memakai understand, saya tidak pakai lipstick dan lain-lain karena cepat-cepat tadi mau anterin dia. Karena tau lah anak-anak sekolah pagi tuh, mama minta ini tolong isi air minum, mama isi jus lagi, soalnya nanti main di park di sekolah, nanti stand aus seperti itu. Jadi seperti itulah, bawa baju ganti dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton vlog saya hari ini. Nanti sambung lagi yang
mau tahu kegiatan saya selanjutnya setelah close dapur beta, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Tunggu Natasha bangun dulu teman-teman, mau cabut kangkung. Bye bye. Mana Li? Ini bagus. No to jest pomoc. Fajterem. Mama. Go up, don't move. Chciałem go sobie. Dobrze, że nie kupisz karnetu, którego ja. A czemu? Ja chcę. A wiesz, że Ya. Ręce, trzyliny i tysiące na publiczności. Pan zrozumiał chyba żart, dlatego odpowiedział na niego. Raz, dwa. I zniknęły. Trzy, obserwuj. Wait, 1 minute.